أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Masih dalam pembahasan zakat fitrah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang merdeka maupun budak. Dan ini sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita sebutkan. Dan ini dinukil ijma' oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rushd. Beliau berkata, ajma'u ala anna al-muslimin mukhatabuna biha dhukranan kanu aw inatha sigharan aw kibaran abidan aw ahrara li hadits Ibnu Umar al-mutaqaddim. Kata beliau, para ulama telah ijma' bahwasanya kaum muslimin diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, merdeka maupun budak, sebagaimana hadis Ibnu Umar yang telah lalu. Oleh karena itu, zakat fitrah hukumnya fardu, wajib, dan zakat fitrah menjadi wajib jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, jika seseorang memiliki kelebihan harta, kelebihan nafkah untuk dirinya dan juga untuk siapa-siapa yang menjadi tanggungannya atau tanggung jawabnya, seperti istrinya, anak-anaknya, budaknya, ataupun pembantunya. Jika ada kelebihan sehari semalam, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia keluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk siapa-siapa yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, anak-anaknya mereka tidak wajib menunaikan zakat fitrah untuk diri mereka sendiri jika mereka tidak mampu. Begitu juga istrinya misalnya, atau mungkin juga budak yang tidak memiliki harta, maka tidak wajib bagi mereka untuk mengeluarkan untuk diri mereka sendiri. Dinukil ijma' dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rumli. Beliau berkata, la fitrata ala mu'sirin waqtal wujubi ijma'an. Tidak ada kewajiban zakat fitrah terhadap seseorang yang merasa berat atau tidak mampu untuk menunaikannya, tidak memiliki kelebihan harta pada waktu wajibnya dia membayar zakat, sebagaimana ijma' para ulama. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid 3 halaman 114. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak ada kewajiban atasnya. Akan tetapi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas mereka adalah walinya atau kepala rumah tangganya atau yang menanggung mereka. Dialah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya sehari semalam, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana dinukil ijma' oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'u ala anna sadaqatal fitri tajibu 'alal mar'i idza amkanahu ada'uha an nafsihi wa auladihi al-atfal alladzina la amwala lahum. Para ulama telah ijma' bahwasanya zakat fitrah wajib atas seseorang jika dia memiliki kemampuan mengeluarkannya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya yang mana mereka tidak memiliki harta. Dalam kitab Al-Ijma' halaman 47. Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rushd. Beliau mengatakan, ittafaqu ala annaha tajibu 'alal mar'i fi nafsihi
wa annaha zakatu badanin la zakatu malin wa annaha tajibu fi waladihi as-sighar alayh idza lam yakun lahum malun wa kadzalika fi 'abidihi idza lam yakun lahum malun. Kata beliau, para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, dan bahwasanya zakat fitrah itu zakat badan, bukan zakat harta, dan zakat fitrah itu wajib ditunaikan atas anaknya yang kecil jika mereka tidak memiliki harta. Begitu juga atas hamba sahayanya jika mereka tidak memiliki harta. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 279. Dan juga Ibnu Qudamah berkata, zakatul fitri tajibu ala kulli muslim. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, ma'as saghiri wal kabir, baik kecil maupun besar, wadzukuriyah wal unusiyah, baik laki-laki maupun perempuan, fi qawli ahli ilmi ammatan, sebagaimana perkataan para ahli ilmu secara umum. Wa tajibu 'alal yatim, begitu juga wajib bagi anak yatim. Wa yukhriju anhu waliyuhu, walinya yang mengeluarkan zakat fitrahnya atau siapa yang menanggungnya, min malihi, dengan hartanya. Wala na'lamu ahadan khalafa fi hadha, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi dalam hal ini. Dalam kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 79. Ini sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibda binafsika. Artinya, jika dia memiliki harta, manfaatkanlah harta itu untuk dirimu sendiri, mengeluarkan zakat untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Fa in fadala syai'un fali ahlika, bila ada sisa, ada lebih, maka untuk keluargamu. Fa in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatika, dan jika masih tersisa maka untuk kerabatmu. Wa in fadala an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha, dan jika masih tersisa maka untuk orang-orang di sekitarmu, yaitu kerabat-kerabat dekat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat yang kedua dari syarat seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika sudah masuk waktu wajibnya membayar zakat fitrah. Waktunya ketika terbenam matahari di malam Idul Fitri, yaitu di akhir Ramadan, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama salaf dan yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Daimah. Ibnu Hajar berkata, wastadalla bihi ala anna waqta wujubiha ghurubus syams Lailatul Fitri, dan para ulama berdalil dengannya bahwasanya waktu wajibnya zakat fitrah itu yaitu ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, li'annahu waqtul fitri min Ramadan, karena pada waktu itu telah masuk waktu Idul Fitri, waktu seseorang harus berbuka setelah bulan Ramadan. Dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 368. Dan berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tajibu bi ghurubi syamsi lailatul fitri, wajibnya zakat fitrah ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' jilid 6 halaman 166. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan, yaitu ketika di akhir bulan Ramadan, ketika terbenamnya matahari. Oleh karena itu, seseorang yang masuk Islam setelah terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya membayar zakat fitrah. Begitu juga seseorang yang menikah setelah terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, dan istrinya sendiri yang mengeluarkan zakat fitrahnya atau ayahnya. Begitu juga seseorang yang lahir setelah terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, maka tidak wajib atasnya zakat fitrah.
Akan tetapi seseorang yang masuk Islam sebelum terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Begitu juga seseorang yang menikah sebelum terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk membayarkan zakat fitrah untuk istrinya. Begitu juga seorang anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, maka telah jatuh padanya kewajiban zakat fitrah. Begitu juga seseorang yang memiliki kelebihan harta sebelum terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, maka jatuh padanya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga seseorang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan zakat fitrah wajib dikeluarkan pada waktu sebelum salat Id, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraji zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya kaum muslimin menuju tempat salat. Dan juga sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah kita sebutkan, kata beliau, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, maka itulah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Adapun zakat fitrah yang dikeluarkan setelah salat, maka dia adalah sedekah dari sedekah-sedekah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.